Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Susilo Ridwan dari kelas 2E, mata kuliah Hukum Etika dan Profesi, dosen pengampu Suarni Ersina STMT. Ya baik, langsung saja. Materi pertama, manusia. Satu, manusia sebagai makhluk Tuhan. Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar fisik yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam stem sel darah, daging, tulang, kulit bulu, dan unsur fisik lainnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki wawasan luas tentang jagat. Wawasan tersebut dapat diperoleh baik secara ilahiyah maupun melalui upaya manusia yang dihimpun dan dikembangkan selama berabad-abad. Dalam proses pencarian tersebut, kecenderungan spiritual dan luhur manusia terus bekerja dalam menemukan esensi kebenaran yang tentunya akan direfleksikan dalam proses dialog jasad dan roh. Dua, manusia sebagai makhluk yang otonom. Memahami keotonoman manusia sebagai makhluk Tuhan dalam uraian ini berangkat pada konstruksi filsafat keberanian yang berhal mengenai kecenderungan manusia. Manusia pada prinsipnya adalah makhluk lemah. Lemah dalam ketergantungan manusia, dependensi terhadap penciptanya. Walaupun manusia mempunyai ketergantungan, akan tetapi pada akhirnya Tuhan telah meletakkan suatu otoritas dalam proses kehidupan manusia yang berwujud skrip tabula rasa, suci tanpa noda, yang merupakan gambaran keseimbangan atau balance terhadap dependensi tersebut. Tiga, manusia sebagai makhluk berpikir. Dalam proses pengenalan manusia, kala ditemukan manusia-manusia yang stuck pada pertanyaan sebagaimana di atas dengan argumentasi Tuhan telah meletakkan ketetapannya atas diri saya. Tak ingin bertanya tentang siapa saya. Pada perkembangan manusia berpikir, manusia yang terlena akan hidup dan kehidupannya kemudian lebih berpikir pragmatis dan praktis yang berasal pada tingkat keperluan minimal, sehingga dalam praktiknya tingkat ketergantungan manusia akan manusia dan bahkan benda-benda lainnya, baca makhluk, menjadi sangat dominan melebihi tergantungannya pada Tuhan. B. Pengetahuan. Satu, pengetahuan yang diperoleh melalui indera. Indera merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan. Dalam proses ini, media indera lebih bersifat subjektif dalam pemaknaan bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui respons indera terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya. Dua, pengetahuan diperoleh melalui sains. Hakikat pengetahuan yang diperoleh melalui sains adalah pengetahuan rasional empiris, sehingga hipotesis yang dihasilkan pun harus berdasarkan rasio. Dengan kata lain, hipotesis harus rasional. Tiga, pengetahuan yang diperoleh melalui filsafat. Menurut arti kata filsafat terdiri atas kata philen yang berarti cinta dan hasrat yang besar atau yang berkobar atau yang sesungguh-sungguhnya. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati. Empat, pengetahuan yang diperoleh melalui mistik. Mistik adalah pengetahuan yang tidak rasional, pengertian yang merupakan pandangan masyarakat awam umum. Adapun pengertian mistik bila dikatakan dengan agama ialah pengetahuan ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui meditasi atau latihan spiritual bebas dari ketergantungan pada indera dan rasio. Penutup, realitas manusia sebagai ciptaan Tuhan pada akhirnya membutuhkan pengetahuan dalam mengalami proses interaksi manusia dengan makhluk manusianya. Proses pencarian pengetahuan dapat dijambatkan melalui indera sains, filsafat, mistik, atau kepercayaan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.